Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira Cimahi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian rutin yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad sore. Walaupun mengambil tempat yang berbeda, tapi penyelenggaranya sama, jamaahnya sama, ustadznya sama, krunya juga sama, serba sama, yang beda hanya tempat, maka materinya pun sama, melanjutkan materi yang rutin kita kaji di setiap Sabtu dan Ahad sore ini. Kita sedang membahas masalah hijrah, jenis-jenis hijrah. Sudah kita terangkan ada 3 jenis hijrah. Pertama, hijrah makan atau hijrah tempat. Kedua, hijrah amalan. Ketiga, hijrah orang yang mengamalkan amalan tertentu. Hijrah tempat kita sudah terangkan di pertemuan yang lalu. Kita masuki hijrah kedua, hijrah amalan. Apa yang dimaksud dengan hijrah amalan? Hijrah adalah pindah. Amalan ya amalan, perbuatan. Hijrah amalan adalah ayyahjurul insan ma nahallahu anhu minal ma'asi wal fusuq. Kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah amalan adalah seseorang meninggalkan apapun yang Allah larang, berupa kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, apalagi syirik dan kufur. Baik syirik besar termasuk syirik kecil. Baik yang dilakukan oleh orang non-muslim kemudian berpindah menjadi Islam, meninggalkan syiriknya menuju tauhid, meninggalkan perbuatan kufurnya menuju iman, itu hijrah. Termasuk yang tanya ahli maksiat, dia tinggalkan kemaksiatan, berganti kepada ketaatan, berpindah dari maksiat ke taat. Tadinya fasik berpindah menjadi pelaku amal soleh. Tadinya berbuat bid'ah menjadi berpegang teguh kepada sunnah. Itu hijrah amalan. Dan hijrah amalan inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi
wal muhajiru man hajara ma nahahullahu an. Seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu muslim sejati. Jadi kalau ada seorang muslim tapi orang lain terganggu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan tulisannya, jempolnya. Sekarang ini orang nggak bisa ngomong pun memainkan jempolnya, pinter ya. Bikin status, isinya mencela, menghina, isinya memaki, isinya menggibah, isinya memfitnah. Orang lain yang menjadi korban jempolnya itu terganggu. Psikisnya, fisik nggak apa-apa. Tapi psikisnya terganggu, sakit hati. Orang itu bukanlah seorang muslim yang hakiki. Keislamannya tergerus. Keimanannya luntur. Karena Nabi SAW bersabda, kalau iman kepada Allah dan hari akhir, jaga lisan, jaga perbuatan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Ini aplikasi nyata dari iman. Jaga mulut nih. Muliakan tetangga, muliakan tamu. Jangan sakiti, jangan ganggu tetangga. Kalau iman, maka kalau mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, imannya hilang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali kan? Siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqo. Orang yang tukang mengganggu tetangganya. Tetangganya enggak aman dari gangguan lisan dan perbuatannya dan tangannya. Bukan mukmin dia, bukan muslim dia. Bukan muslim yang hakiki. Aspal. Bukan aspal, palsu, tapi palsu. Itu hakikat seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru, seorang yang hijrah dengan hijrah yang hakiki adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ini orang yang hijrah. Hakikat hijrah itu meninggalkan perbuatan buruk, perbuatan syirik, kufur, maksiat, kebid'ahan dan penyimpangan lainnya. Hijrah tempat, berpindahnya tempat itu gara-gara amalan. Di tempat awal dia tidak bisa beramal, maka pindah ke tempat lain yang menyebabkan dia bisa beramal. Dulu diwajibkan hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah tidak bisa beramal. Diganggu terus, diintimidasi terus, ditekan terus gitu kan. Bahkan ada yang mati dibunuh, ada. Minimal disiksa mah iya, hanya karena keimanan, hanya karena keislaman. Gak bisa melaksanakan amalan yang Allah perintahkan, gak bisa meninggalkan apa yang Allah larang, ya udah pindah ke tempat yang bisa beramal di sana. Oleh karena itu disuruhnya hijrah tempat dalam rangka hijrah amalan. Dalam rangka meninggalkan apa yang dilarang, menuju kepada apa yang bisa dilakukan, amalan yang diperintahkan dan bisa dijauhi apa yang dilarang oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat hijrah. Makanya setelah Mekah kemudian ditaklukkan, kemudian bebas lagi beramal di Mekah, tak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah ditaklukkannya kepada kota Mekah. Karena Mekah sekarang sudah negeri Islam, bebas lagi beramal. Tapi kalau ada satu tempat, di tempat itu kita nggak bisa beramal, wajib pindah. Kewajiban pindah ini karena adanya ancaman dalam Al-Quran, kalau tidak hijrah diancam azab neraka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang tidak mau hijrah, padahal bisa hijrah. Tidak mau hijrah di Mekah, dia tidak bisa beramal, mati dalam keadaan demikian. Oleh malaikat ditanya, fima kuntum, bagaimana keadaan mati kamu? Dia menjawab, kunna mustad'afina fil ard. Dulu kami tertindas di muka bumi. Makanya nggak bisa beramal, nggak bisa melaksanakan perintah, nggak bisa menjauhi larangan, sampai mati dalam keadaan demikian. Lalu malaikat menyatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajir fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa pindah, bisa hijrah? Nah, orang ini nggak bisa lagi berhujjah, nggak bisa lagi berargumentasi, beralasan, dan terkena azab. Kalau yang tidak hijrah sampai tidak bisa beramal, diazab berdasarkan nas Al-Quran, maka berarti hijrah itu wajib hukumnya. Itu juga yang terjadi pada diri seorang pembunuh yang sudah membunuh 99, tapi dia ingin tobat kan? Nanya ke orang-orang, saya mau tobat, kepada siapa saya harus bertanya? Orang-orang menunjuk orang yang salah tanya tuh ke si rahib. Ada seorang rahib, ahli ibadah, nanya ke dia. Rahib, ahli ibadah, kurang ilmu. Datang pembunuh ini, saya mau tobat. Sudah membunuh 99. Mau tobat, bisa enggak? Si rahib jawabnya salah, dosamu kegedean. Nggak ada pintu tobat bagimu. Nggak diterima tobatmu. Gitu. Ini jawabannya salah. Kalap orang itu. Dicabutnya ke badang, dibabatnya leher si rahib itu, genaplah 100 orang. Tapi keinginan bertobatnya tidak padam. Dia nanya lagi, kepada siapa saya harus bertanya? Ditunjukkan kepada si alim. Ada rahib, ada alim. Rahib abid. Abid itu ahli ibadah. Alim ahli ilmu. Dan Nabi SAW menyatakan, fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'ilil kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Ketika nanya ke si alim, saya sudah 100 orang yang saya bunuh. Mau tobat bisa enggak? Kata si alim, enggak ada yang bisa menghalangi antara kamu dan tobatmu. Pasti diterima dengan syarat kamu hijrah. Tinggalkan tempat awal yang membuat kamu menjadi pembunuh, pindah tuh ke tempat di mana orang-orang di sana ibadah, beramal soleh. Kamu bisa melakukan ibadah amal soleh dengan mereka bersama-sama. Akhirnya pindah. Jadi untuk hijrah amalan harus hijrah tempat.
Disyariatkannya hijrah tempat dalam rangka mengejar amalan ini. Disyariatkannya hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah tidak bisa beramal, di Madinah bisa. Ketika Mekah ditaklukkan, nggak ada lagi kewajiban. Hijrah dari Mekah karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah, tidak ada kewajiban hijrah setelah futuh Mekah. Dari hadis la hijrata ba'dal fathi, para ulama menyatakan ini isyarat nubuwah. Mekah sampai hari kiamat akan tetap menjadi negeri muslim. Mekah tidak akan pernah lagi dikuasai oleh orang kafir. Enggak. Sampai hari kiamat. Berdasarkan hadis la hijrata ba'dal fathi, ini berlangsung sampai hari kiamat. Tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Mekah setelah kota Mekah ditaklukkan. Oleh karena itu nanti Ka'bah suatu saat hancur, dihancurkan. Tapi yang menghancurkannya bukan orang kafir, tapi seorang khalifah. Di akhir zaman nanti, khalifah ini muslim. Diberi gelar atau diberi orang-orang menyebut dia dengan sebutan Dzu Suwaiqatain. Dzu Suwaiqatain itu orang yang memiliki dua betis yang kecil. Suwaiqatain berasal dari kata suq. Suq itu betis. Dipakai ditambah tak marbutah lil mubalaghah suqah. Kalau dua suqah, suqatain. Orang yang memiliki dua betis, kalau dua betis suqon, kalau betisnya kecil disebut isim tasghir suqatain. Dua betis suqatain, dzu suwaiqatain. Suwaiqah bukan suq. Suwaiqatain. Suq artinya betis. Kalau betisnya kecil suwaiqa. Haidar singa besar. Haidar kecil, singa kecil Hudair. Kata dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, Syekh Ali Al-Hakami membahas perkataan ulama Haidar itu sebutan bagi Ali bin Abi Thalib. Lalu dikatakan, Al-Haidaru fil Asad kal Malik fin Nas. Haidar di kalangan para singa seperti raja di kalangan manusia. Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa, bukan. Rajanya para singa. Itu baru Haidarnya itu. Kebayangkan bapaknya. Heureui we atuh sakali-kali manya teu naon. Dari mana tadi beloknya? Hudair. Haidar singa besar. Hudair, ada kan nama sahabat Hudair bin Ziyad. Ya Hudair, wahai Hudair, ma akalta, apa yang kamu makan ada kan? Hudair itu singa kecil. Asad singa besar. Usaid singa kecil. Abdun seorang hamba. Ubaid hamba kecil. Itu disebut isim tasghir. Kitab buku besar. Buku kecil kutaib. Disebut apa tadi? Isim tasghir. Suq betis. Kalau betisnya kecil suwaiqa. Tambah tak marbutah suwaiqah. Kalau dua suwaiqatain. Dzu suwaiqatain itu pemilik dua betis yang kecil. Dan itu khalifah terakhir bangsa Habsyah. Di tangan dialah Ka'bah diruntuhkan, dihancurkan. Di bataknya itu, batunya itu di apa namanya? Di pocelan. Di apa namanya? Ya di pocelan hiji-hiji, dipocelin.
Di apa? Ditata. Dicoplokan atau dilaanan hiji-hiji ya. Dicoplokin atau dilaanin satu demi satu, akhirnya bukan orang kafir. La hijrata ba'dal fath. Para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menyatakan hadis ini menunjukkan Mekah sampai hari kiamat bakal dikuasai oleh kaum muslimin. Tidak akan pernah lagi dikuasai oleh orang kafir. Nah, kenapa ada hadis la hijrata ba'dal fath? Tidak ada kewajiban hijrah dari Mekah setelah Mekah ditaklukkan karena sekarang Mekah sudah menjadi negara Islam. Dan bebas beramal kebaikan di kota tersebut, maka tidak wajib lagi pindah. Dulu wajib tuh karena amalan. Nggak bisa beramal di Mekah, pindah. Jadi inti dari hijrah ada hijrah amalan. Maknanya man hajara ma nahallahu an. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dan sebaik-baik hijrah adalah hijrah yang kafah, menyeluruh. Tidak hanya dari satu aspek. Umpamanya satu aspek itu tadinya tidak berjilbab, sekarang jadi berjilbab. Dari aspek itu hijrah, ya. Tapi gaulnya masih sama-sama dengan orang-orang yang bejat, belum hijrah paripurna. Atau sudah memakai jilbab tapi jilbabnya itu jilbab gaul. Setelah hijrah bukan menambah ilmu Islam, memperbaiki semua kesalahan kekurangannya. Yang dia pelajari itu adalah model style berhijab agar tetap kelihatan menonjol. Menonjolkan kecantikannya, menonjolkan keseksian tubuhnya. Itu belum hijrah yang paripurna ya. Karena masih melakukan hal yang dilarang. Menampakkan kecantikannya, perhiasannya dilarang. Jadi hakikat hijrah adalah man hajara ma nahallahu an. Maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, fahjar kulla ma harramallahu alaik sawa'un kana mimma yata'allaq bihuquqillah atau mimma yata'allaq bihuquqi ibadillah fatahjaru sab wasyatam wal qatl wal ghas wa aqlal mal bil batil wa uququl walidain wa qati'atul arham wa kullu syai'in harramallahu tahjuruhu hatta law anna nafsaka da'atka ila hadha wal hathu 'alaika fadhakkirha anna Allah harrama dhalik hatta tahjurahu wa tub'iduhu an. Kata beliau, tinggalkan semua yang Allah haramkan. Baik yang Allah haramkan itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Syirik umpamanya baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur dan seterusnya. Itu berkaitan dengan hak Allah, tinggalkan. Atau yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, tinggalkan. Jangan mencela, jangan menghina, jangan menyakiti, jangan menipu, jangan memakan harta secara batil, jangan menyakiti hati kedua orang tua, jangan memutuskan silaturahmi. Pokoknya semua yang Allah haramkan jauhi. Jangan ghibah. Coba lihat tuh kejahatan lisan yang Allah haramkan di dalam surah Al-Hujurat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Wala nisa'um min nisa hatta wala nisa'um min nisa asa ayyakuna khairam minhun
wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang yang beriman, jangan salah seorang sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu. Jangan menghina di antara sama kalian. Jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Itu hal-hal yang buruk yang menyakiti sama Allah haramkan. Terus ayat selanjutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Jangan suudzon. Suudzon itu dosa. Wala tajassasu, jangan tajassus. Tajassus itu mengorek, mencari-cari kesalahan, aib, kelemahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah satu sama lain. Ini suudzon melahirkan tajassus, dari tajassus terus berlanjut ke ghibah. Kalau orang suudzon kan baru dzonnya, baru sangkaan, belum pasti gitu, akhirnya dicari-cari kepastian dari keburukan orang lain itu kan gitu, tajassus. Setelah ketemu, oh ini baru diomongin, ghibah tuh, menyakiti orang lain. Semua itu Allah haramkan karena keburukan. Keburukan ghibah Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Suka enggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian enggak suka. Jadi bayangkan ada orang sudah mati, dibiarkan sedikit membusuk 3-4 hari, setelah busuk kita makan dagingnya. Kanibal, keji, ngeri ya, jijik. Seburuk itu gambaran ghibah menurut Al-Quran. Menggibahi orang itu ibarat memakan daging bangkai orang itu setelah kematiannya. Jijik kan? Jijik. Nah itu ghibah. Seburuk itu. Tinggalkan. Kalau kita mau hijrah, itu berkaitan dengan hak sesama manusia. Ya, sekalipun ya, hawa nafsu kita cenderung menyenangi perbuatan itu. Perbuatan menghina, mencela, memberi gelar yang buruk, suudzon, tajassus, ghibah itu laku di pasaran loh. Orang senang melakukannya. Makanya acara di TV yang paling tinggi ratingnya acara ghibah tuh. Judulnya macam-macam, ada infotainment, ada check and recheck, ada cross check, silet, arapal si bapak. Itu ratingnya paling tinggi. Isinya apa? Ghibah. Ketika dikatakan publik kan berhak tahu, siapa yang ngasih hak ke publik untuk memiliki hak mengetahui aib orang? Gak ada seorang pun yang berhak tahu tentang aib orang lain. Harusnya ditutup. Dan Allah menyukai sifat menutupi aib orang. Dan Allah suka menutupi aib hamba-hambanya. Makanya salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah adalah satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbus satar wal haya. Allah itu hayyun, maha pemalu, dan satirun, maha penutup, menutupi aib hambanya. Dan Allah mencintai sifat pemalu dan sifat menutupi aib. Makanya siapa orang yang menutupi aib orang lain yang kita tahu, Allah akan tutupi aib dia. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib sesama muslim, Allah akan tutup aib dia sampai hari kiamat tuh.
Di dunia ditutup, sampai hari kiamat juga ditutup. Siapa yang membongkar aib orang lain, Allah akan bongkar aib dia. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Maka tinggalkan semua itu, meninggalkannya adalah hijrah. Dan itulah yang disebut dengan hijrah amalan. Seluruh jenis-jenis hijrah bertumpu pada hijrah amalan ini. Penyebab utama orang hijrah, apapun jenis hijrahnya, itu disebabkan karena amalan ini. Orang pindah dari satu tempat ke tempat lain karena amalan. Di tempat pertama tidak bisa beramal, di tempat kedua bisa beramal, dia pindah. Pindahnya tempat, hijrahnya tempat karena ingin hijrah amalan. Ingin berubah dari buruk menjadi baik, dari maksiat menjadi taat, dari bid'ah menjadi sunnah, dari syirik menjadi tauhid, dari kufur menjadi iman. Pokoknya itu yang menjadi motivasi atau penyebab utama orang hijrah tempat, begitu. Jadi dalam rangka hijrah amalan, orang sampai harus hijrah tempat. Inilah hakikat dari hijrah yang sebenarnya. Inilah jenis hijrah yang kedua. Hijrah yang pertama hijrah tempat. Hijrah kedua adalah hijrah amalan. Dan ini inti dari seluruh jenis hijrah. Termasuk yang ketiga. Nah ini yang ketiga rada-rada aneh nih. Jarang dibahas oleh orang. Bahkan dianggap buruk oleh sebagian orang yang dangkal pengetahuan ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Apa jenis hijrah yang ketiga? Hijratul amil. Hijratul amil. Kalau hijrah pertama dan kedua maknanya adalah pindah. Hijrah yang ketiga ini maknanya bukan pindah. Tapi bahasa kita namanya memboikot. Memboikot itu disebut dalam bahasa Arab hajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia hajar itu apa? Dipukuli. Tuh lihat Al-Quran surah An-Nisa 34. Tentang tahapan yang dilakukan oleh suami menghadapi istri yang nusyuz, yang durhaka. Ada istri yang durhaka enggak? Banyak? Banyak apa semua? Sebab nusyuz itu kata Imam Ibnu Katsir nusok baud kacarogena kita teh nusyuz. Fal mar'atun nasyizah, ini kata Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat ahli tafsir namanya Mujahid. Fal mar'atun nasyizah hiyallati taghdabu zaujaha. Seorang wanita durhaka adalah yang suka marah ke suaminya. Yang suka cemberut kepada suaminya. Dan keluar rumah tanpa izin suaminya. Ada istri yang kayak begitu di zaman sekarang? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Itu istri durhaka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ini An-Nisa 34. Dan wanita-wanita, istri-istri yang kalian khawatirkan kedurhakaannya, khawatir mereka akan berbuat durhaka, fa'idhuhunna, didik mereka, nasihati mereka, bimbing mereka.
Yang pertama, tahapan pertama. Yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji, hajar dalam masalah tempat tidur. Hajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Wah, kata Quran di tempat tidur harus dihajar. Darata dihajar. Bukan. Wahjuruhunna fil madhaji artinya pisah tempat tidur. Tinggalkan dia. Boikot di tempat tidur. Jangan tidur bareng tuh. Jadi hajar, ajaran dan perintah hajar dalam Al-Quran ada. Berdasarkan hal itulah maka makna hajar yang ketiga adalah memboikot, membiarkan. Kata Ibnu Abbas yang ketika menafsirkan wahjuruhunna fil madhaji disebut la yukallimuha wa la yuhaddithuha. Jangan diajak bicara, jangan ajak ngobrol. Diamkan, jangan ditegur, jangan disapa. Itu dihajar, diboikot, dimusuhi. Ini tidak boleh dilakukan kepada sesama muslim lebih dari 3 hari. Kata Nabi SAW, la yahillu lil muslimi ayyahjuru akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi seorang muslim ayyahjuru akhahu untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Menghajar artinya memboikot, tidak mau ngajak bicara, bicara juga tidak ditanggapi, memusuhi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau urusan dunia. Jadi makna hajar bukan hanya pindah. Tapi juga apa? Memboikot atau memusuhi, mendiamkan. Nah, hajar yang ketiga ini itu maknanya. Dan yang dimaksud amil, orang yang beramal. Hijratul amil maknanya memboikot orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu yang buruk. Mungkin kebid'ahan, mungkin kemaksiatan, kefasikan, dosa, dipapatahan, sudah dinasihati, sudah didakwahi, sudah enggak berubah, hajar, boikot oleh semuanya. Biarkan dia. Salamnya pun tidak dijawab. Pertanyaannya pun tidak dijawab, dibiarkan. Itu yang disebut dengan hijratul amil. Berkata para ulama ketika menerangkan poin ini. Di antaranya diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan, fal amilu qad tajibu hijratuhu ahyanan. Orang yang beramal dengan amalan buruk kadang-kadang wajib dihajar. Hajar bahasa Arab ya. Apa artinya? Diboikot, dimusuhi, dibiarkan. Qala ahlul ilmi, telah berkata para ulama. Mathalur rajulil mujahir bil ma'siyatil ladzi la yubali biha. Fa innahu yusra'u hajruhu idza kana fi hajrihi faidah wa maslahah. Contohnya seseorang yang terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan, dia enggak peduli kepada orang lain. Dinasihati sudah, didakwahi sudah, dipapatahan sudah, diberitahu sudah, maka disyariatkan untuk dihajar. Diboikot, dibiarkan. Kalau dalam menghajarnya ada maslahah, ada faidah, ada manfaat, maka lakukan. Contoh. Wa mithalu dzalik, contoh tentang hal itu. Rajulun ma'rufun bil ghash bil bai' wasyara. Fayahjurahun nas. Fa idza hajaruh taba min dzalika wa raja'a wa nadama. Orang yang terkenal tuti harja, tukang tipu, haram jadah. Jangan ditulis itu kasar ya. Dalam hal jual beli suka menipu. Kalau dia penjual suka mengurangi takaran, timbangan gitu ya, menutupi aib barang, atau bersumpah palsu. Berapa ini mang? 20.000. 10. Demi Allah dari sananya juga 18.000. Saya cuma ngambil 2.000. Padahal itu dituna 5.000.
Pokoknya mah tadi Tuti Harja. Nah, ma'ruf lalu dihajar oleh manusia. Biarkan, jangan dibeli barangnya. Kalau dia pembeli suka ngadadetkeun ya. Sabara ieu 20.000. Ah nu kieu patut 5.000. Tuh di itu 5.000 tuh. Makanya di dia 20.000. Dibandingkan dengan yang lain padahal bohong, di sana juga sama 20.000. Terkenal. Jangan dilayani. Kalau dia penjual, jangan dibeli. Kalau dia pembeli, jangan dilayani. Kalau dia enggak, jangan. Jung, beri kepada orang lain, jangan di saya. Gitu. Akhirnya, kalau dia penjual enggak laku. Kalau dia pembeli, enggak ada yang melayani, gitu ya. Akhirnya dia sadar diri, oh memang karena saya Tuti Harja. Akhirnya dia tobat, menyesal dan berhenti. Itu contohnya. Ya. Pernahkah ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, pernah, dan dikukuhkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah tentang tiga orang sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya ketika saat itu ada perintah untuk melakukan perang Tabuk. Semuanya harus ikut. Mobilisasi umum, ayo siap-siap perang. Kita berangkat ke Tabuk. Semuanya siap-siap. Orang munafik takut kan, takut mati, terluka, takut tertawan gitu ya. Apalagi jihad di zaman itu dengan harta dan jiwa. Tidak dibiayai oleh negara. Jadi kalau mau perang, masing-masing akan perang itu menyiapkan perbekalan masing-masing. Perbekalan makan minumnya, senjatanya, tamengnya, kudanya, semuanya. Makanya jihad dengan harta dan jiwa. Orang munafik tidak mau. Seperti biasa mereka mengajukan uzur. Ada yang pura-pura sakit, ada yang macam-macam. Ya. Termasuk Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya sudah siap-siap. Kudanya disiapkan, perbekalan senjatanya ya. Udah ada komando, maju jalan, maju. Orang-orang pergi, dia pergi. Tapi kok di tengah jalan berhenti, balik lagi. Sampai Nabi SAW selama perang mana ini? 3 orang sahabat yang biasa selalu ikut kok enggak gitu. Terus sampai perang usai tidak ada 3 orang sahabat. Begitu selesai perang biasa menang. Lalu pulang kembali ke Madinah, orang-orang munafik berdatangan mengemukakan berbagai macam alasan. Oleh Nabi SAW diterima alasannya, terus diserahkan kepada Allah. Kalau mereka dusta, Allah akan mengazabnya. Adapun Ka'ab dan 2 orang kawannya datang. Ya Rasulullah, engkau tahu saya pandai bicara. Kalau saya mau mengarang alasan, saya lebih jago daripada mereka. Tapi tidak ada yang menghalangi saya untuk tidak ikut. Kecuali ya, gak ada alasan, gak ada hawa nafsu. Karena hawa nafsu, gak ikut perang. Perlu wajib. Dia tidak melakukan kewajiban tanpa alasan. Oleh Nabi SAW, ya nanti Allah yang memutuskan. Turun ayat yang memerintahkan memboikot ketiga orang ini. Dihajar tuh. Gimana dihajarnya? Dibiarkan. Tidak boleh ada yang mengajak bicara. Tidak boleh ada yang menegur, yang menyapa. Salamnya tidak dijawab. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid tetap silakan. Kata Ka'ab, sampai aku setiap sholat persis di belakang Rasul SAW. Lalu aku mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku melihat bibir beliau. Bergerak enggak? Mungkin menjawab tapi sir gitu kan. Dilihat bibirnya tidak bergerak. Aduh, sakit hati luar biasa. Aku punya saudara sepupu, sahabat dekat. Tukang curhat, tukang berbagi masalah, saling bantu, saling menolong. Aku datangi dia di kebunnya, lalu aku salam, tidak dijawab.
Aku bertanya, tidak dijawab. Terus sudah taubat, nangis terus-terusan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap diboikot. Diboikotnya 3 orang sahabat utama ini menyebar kemana-mana, viral. Sampai berita ini terdengar oleh penguasa negeri lain yang kafir. Dikirim utusan. Kalau kamu gak dapat tempat di sisi Muhammad, ke sini. Dikasih jabatan, dikasih gaji, dikasih tunjangan luar biasa mewahnya. Sini aja, pindah. Dapat suaka, dapat perlindungan, dapat fasilitas, dapat jabatan. Diiming-imingi oleh negeri kafir tuh. Tapi apa dia bilang? Enggak, ini lebih jauh, lebih berharga daripada semua yang kamu tawarkan. Enggak mau tuh. Enggak gila harta. Bukan pengkhianat bangsa, apalagi agama. Berapa lama? 40 hari. Nangis-nangis darah itu. Setiap detiknya, setiap saatnya nangis, menyesal. Kenapa nggak ikut perang? Dan ini kisah 3 orang ini selain oleh Al-Quran ada diceritakan dalam hadis yang panjang dan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dimasukkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab At-Taubah, bab taubat. Setelah 40 hari, istrinya yang selama ini masih melayaninya disuruh pulang ke rumah orang tua. Tambah-tambah tuh. Ya, istrinya tidak boleh lagi melayani suami, suruh keluar dari rumah suaminya. Pulang ke rumah orang tuanya tanpa niat menceraikan. Tambah nelangsa kan? Sampai berapa lama? Sampai 10 hari lagi. Genap 50 hari. Setelah 50 hari baru telah turun ayat. Bahwa taubatnya 3 orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman hajarnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW menyampaikan, bacakan ayat itu di masjid. Di hadapan para sahabatnya. Sampai sepupunya Ka'ab yang tadi itu nggak sabar langsung lari ke rumah Ka'ab itu. Langsung dia itu apa? Berteriak, Ka'ab, taubat kalian sudah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ayatnya disampaikan. Wah, senangnya bukan main. Dia segera datang kepada Rasul SAW di masjid. Menyatakan penyesalan, taubat, dan seterusnya. Lalu berkata, sebagai bukti taubat saya, itu kebun kurma saya 2 saya sodakohkan fisabilillah. Tuh gitu tuh. Benar tuh ya. Itulah yang disebut dengan hajar. Makna hajar memboikot. Memboikot siapa? Orang yang melakukan penyimpangan terhadap syariat. Bisa berupa kefasikan, kemaksiatan, ataupun kebid'ahan. Dan ketika dihajar dia menyesal. Dan itu hukuman. Menyesal, taubat, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi sekali-kali lagi. Nah, ini yang disebut dengan hijratul amil. Menghajar orang yang ahli maksiat, ahli bidah, atau orang-orang yang amalnya menyimpang dari syariat Islam. Inilah ya, jenis hijrah yang ketiga, hijratul amil, dengan makna memboikot. Sampai salamnya pun tidak dijawab. Ajakan sesalaman dengan menyodorkan tangan tidak diterima. Padahal menjawab salam hukumnya wajib. Tapi khusus dalam kasus ini tidak boleh dijawab tuh salamnya. Ya. Inilah yang disebut dengan hijratul amil. Timbul pertanyaan, apakah ini harus kita terapkan di zaman sekarang? Kalau ada ahlul bidah udah
kita boikot. Ada tukang mabok, tukang judi, udah kita musuh. Apakah begitu? Penerapan dari hijratul amil. Berkata para ulama, di antara diungkapkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Amma idza kana al-hajru la yufid wa la yanfa wa huwa min ajli ma'siyatin la min ajli kufrin li'anna al-kafir al-murtad yuhjaru ala kulli hal. Afada am lam yufid. Lakin sahibul ma'siyah allati duna kufr idza lam yakun fi hajrihi maslaha fa innahu la yahilu hajruhu. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mu'min ay yahjuru akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata beliau, adapun kalau hajar ini tidak bermanfaat, tidak ada faidahnya, dan hajarnya dilakukan karena kemaksiatan atau kebidahan, bukan karena kekufuran. Tapi dia itu hanya sekedar maksiat yang apabila dihajar tidak maslahat, maka tidak boleh menghajarnya. Bahkan kalau dihajar madarat. Contohnya, pelaku penyimpangan itu, pelaku maksiat, pelaku kebidahan itu jumlahnya lebih banyak daripada kita. Kita hajar, terbalik atunya. Kita yang diboikot. Kita yang dimusuhi, kita yang kemudian diintimidasi. Itu pertama, maka tidak boleh diterapkan hajar. Yang kedua, hajarnya itu tidak merubah dia. Begitu dihajar malah tambah menjadi-jadi kebidahannya, kefasikannya, kedurhakannya. Asik, biasanya ada yang negur, sekarang tidak, jadi tambah bebas. Maka tidak boleh diterapkan hajar. Kata beliau, hajar itu ibarat obat. Kalau obat diberikan, ternyata meringankan penyakitnya, bahkan menyembuhkan, maka lakukan. Berikan obat itu. Tapi kalau obat begitu diberikan tambah parah, atau minimalnya tidak ada perubahan sama sekali, sakitnya tetap begitu. Apalagi tambah parah. Tadinya cuma batuk-batuk. Dikasih obat, batuknya tetap tambah bersin-bersin. Kasih lagi obat lagi, tambah lagi gatal-gatal. Jangan berikan obat itu terus-menerus, berarti tidak cocok. Tidak maslahat. Tidak manfaat. Tidak ada faedah. Bahkan madarat, stop obat itu. Cari pengobatan alternatif lain. Bisa dengan suntik, bisa dengan yang lain-lain. Begitu juga kalau ada orang yang masyhur, dia ahli bid'ahnya, dia ahli maksiatnya, lalu kita hajar, ternyata tambah menjadi-jadi. Jangan dihajar terus. Karena menghajarnya tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Bahkan madarat. Madaratnya apa? Dia malah menebar fitnah tentang kita. Dia memprovokasi, mempengaruhi orang untuk memojokkan kita. Maka jangan. Cari alternatif lain untuk merubah penyimpangan dia. Baik penyimpangannya berupa kebidahan atau kefasikan atau kemaksiatan. Yang jelas hajar ini sekedar wasilah, bukan tujuan. Hajar ini sekedar alat. Bukan tujuan yang ingin dicapai. Kalau alat, kalau wasilah diterapkan ternyata tidak bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, jangan dipakai. Umpamanya nih, kita mau mencabut paku dari dinding. Apa alatnya? Tang gitunya. Eta mada tiba bergeg pakai tang. Bukannya kecabut, malah tangan kita yang sakit. Jangan gunakan itu terus menerus. Gak akan ada faedahnya. Mungkin dindingnya dinding beton, pakunya paku beton gitu kan. Terus waktu dipakukannya juga pakai mesin gitu kan. Dicabut kutang.
Atuh teh uget-uget acan. Ganti. Naon atuh cing ku gegep. Digitukan kalau gegep kan bisa digitukan melengkung meusannya. Tak. Beletok teh potong. Jangan pakai tak itu gegep terus haben we dibulak-balik. Nggak akan bisa. Ganti. Dengan apa tuh? Nggak tahu lah. Saya bukan tukang. Apalagi selain gegep. Linggis. Makanya linggis mah tuh jangan gali tanah. Ya terserah lah apa ya. Pokoknya gunakan yang bisa mencabut. Jangan terus ada kata orang-orang nyabut paku makutang. Terus sampai ia bareureum terluka juga. Terus sugan kutang mah saya digegel. Komo atuh rompal ya giginya juga. Jadi hajar itu alat. Kalau alat tidak bisa mencapai tujuan, jangan terus digunakan. Cari alat lain yang bisa. Kalau hajar tidak bisa merubah, tidak memberi maslahat, tidak memberi manfaat, malah menimbulkan madarat, jangan dipakai. Jangan diterapkan. Cari alternatif lain, cara lain untuk merubah penyimpangan itu. Ya, itulah yang disebut dengan hajrul atau hijratul amil. Inilah jenis hijrah yang ketiga. Jadi ada 3 jenis hijrah. Hijrah tempat, hijrah amalan, dan makna hijrah kedua macam ini adalah pindah, berubah, berganti. Adapun hijrah yang ketiga, hijratul amil, maknanya apa? Memboikot atau memusuhi orang tertentu apabila memusuhi, memboikotnya ada maslahat, ada manfaat, yaitu merubah kesalahan dia menjadi sesuatu yang benar, dari maksiat kepada taat, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik ke tauhid dan seterusnya, lakukan. Inilah 3 jenis hijrah dan tiga-tiganya sudah kita bahas. Selesai sudah pembahasan tentang jenis-jenis hijrah dan selesai juga kajian kita di sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apakah boleh kita menjauhkan diri dari seorang yang terus-menerus menyakiti kita? Ketika dimaafkan, tapi orang tersebut terus saja menyakiti perasaan kita. Apakah ketika menjauhinya dengan niat menjaga perasaan dan kesehatan mental kita itu termasuk memutuskan silaturahmi? Tidak, itu tadi hajar tadi, ya. Kalau ada orang bergaul dengan dia madarat. Madaratnya bisa kita terbawa oleh keburukan dia atau menjadi korban keburukan dia. Disakiti terus, dihina terus, dicaci terus, dimaki terus gitu ya. Sudah kita nasihati, jangan gaul. Tapi tidak berarti memusuhi, tidak. Ya, hindarkan bergaul rapat dengan dia. Kalau ketemu di jalan, assalamualaikum, aduh afan saya terburu-buru gitu ya. Udah, jangan ngobrol terlalu panjang. Sedikit panjang langsung dia nembak kita. Dengan kata-katanya yang tajam. Ya, hindarilah lebih baik. Semoga dia sadar setiap orang yang mau diajak bicara, oh maaf saya ada perlu gitu. Oh maaf saya terburu. Semua orang gak mau ngomong sama saya. Mudah-mudahan dia sadar diri ya. Iya boleh. Tidak harus memusuhi. Tapi menghindari bergaul ngobrol dengan orang yang lebih banyak madarat daripada manfaat. Bagaimana kalau ada orang yang memberi kabar buruk tentang teman kita? Kabar buruknya tersebar. Ghibah itu ya. Maksud kabar buruk itu keburukan akhlaknya gitu. Atau celaka, oh orang itu mengalami musibah terus kita sebar. Nah kalau itu mah gak apa-apa. Agar orang mendoakan, menolong, membantu boleh. Kalau kabar buruknya adalah kecelakaan, musibah, gak apa-apa. Tapi kalau kabar buruknya umpamanya kejahatannya, keburukan akhlaknya kita sebar, itu ghibah.
Apa dibenarkan kalau saya menanyakan kabar buruk itu kepada orang yang disebarkan kabar buruknya? Klarifikasi gitu ya. Ini berarti kabar buruknya itu musibah atau akhlak? Kalau musibah umpamanya, oh si Anu kecopetan, menyebar. Boleh nggak kita tanya? Boleh. Benar kecopetan? Iya, 500 perak. Bukan musibah itu banyak. Boleh. Nah, adapun nih, kalau umpamanya yang disebarkan adalah keburukan akhlaknya. Mungkin mencuri, mungkin menipu, mungkin ngutang tapi tidak dibayar. Lalu disebar. Berarti itu ghibah. Kita mendengar. Boleh nggak kita nanya? Nggak boleh. Sudah. Anggap saja kita tidak mendengar apa-apa. Bertanya adalah tajassus. Mengorek-ngorek keburukan orang. Katanya dengar-dengar antum punya hutang tapi udah 10 tahun tidak dibayar ya. Tersinggung dia. Kata siapa? Si fulan. Oh akhirnya ngamuk dia. Ya kalau itu benar bisa ghibah. Kalau itu dusta masuknya buhtan. Buhtan itu mungkin bahasa kita fitnah. Menyebarkan berita buruk tentang seorang yang orang itu tidak seburuk yang diberitakan. Ya, itu buhtan. Masalah tetangga nih. Tetangga saya suka kencing di samping rumah. Dia sakit diabetes. Bagaimana solusinya? Ya suruh atau tulisan dilarang kencing, dilarang keras. Ada CCTV gitu. Pasang CCTV. Kalau umpamanya tahu ya ngomong, aduh tolong jangan kencing di sini kan ada WC gitu. Daripada saya nggak punya WC, ayo ke WC saya. Setiap kencing gedor saya nggak apa-apa. Daripada di sana. Kalau udah kebiasaan dia punya WC, dia diajak ke rumah untuk di WC nggak mau, kebiasaan ya, dan pasti tidak cebok tuh. Ya, setelah kencing cuma digibrig-gibrig, sudah ada. Itu terancam terkena azab kubur. Salah satu penyebab orang diazab di alam kubur adalah karena tidak bersuci setelah kencing. Kasih tahu ya. Kalau kekeh begitu udah musyawarahkan sama RT sama RW. Di desa itu kan ada polisinya ya. Ini kita riungkan ini bau hangsur gitu. Ya. Gitu saja solusinya. Bagaimana hukumnya bila kita silaturahmi bersama ibu-ibu sambil mengadakan arisan? Yang ngumpul-ngumpul hukum asalnya mubah. Tinggal isi yang dilakukan oleh orang yang ngumpul itu apa. Kalau ngumpul berbikin halakoh terus tahsin, belajar tahsin Al-Quran, menghafal Quran, menghafalkan hadis, jempol itu bagus. Kalau umpamanya bicara yang mubah ya hukumnya mubah. Kalau gibah berarti haram. Nah sekarang kalau isinya arisan. Saya yakin tidak hanya arisan, pasti ada ngobrolnya kan. Hindari gibah. Hindari perkataan yang buruk. Bagaimana hukum arisan? Hukum arisan diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan tidak ada metode cara meraih harta yang halal melalui cara-cara arisan. Tidak ada di zaman Nabi, para sahabat dan para ulama. Ya, maka beliau melarang arisan. Adapun ulama lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan mubah, boleh. Saya pribadi tidak berani menyatakan haram, enggak. Karena ulama ada yang bolehkan seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Akadnya apa? Akad pinjam meminjam. Umpamanya masing-masing orang 100.000. 10 orang berarti 1 juta kan? Ya. Dikoclok, diundi, nggak masalah mengundinya. Karena Nabi SAW juga suka mengundi
istri-istrinya ketika akan dibawa safar. Mengundi tidak terlarang. Ya. Nah, umpamanya arisan dengan cara diundi boleh? Boleh. Tapi kata beliau lebih baik kalau diserahkan pemenang pertama adalah orang yang paling butuh saat itu. Dengan resiko semuanya ngaku paling butuh. Ya enggak? Akhirnya dikocok lagi, gak masalah. Orang yang menang berarti dia melakukan transaksi minjem ke 9 orang. Satu orang pinjam 100, 1.000, 100.000. Ngutang 900 kan gitu ya. Dan itu akad pinjam-minjam dibolehkan dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau hai orang-orang beriman, kalau kalian saling meminjam di antara kalian, tulis. Berarti boleh, asal ditulis. Dua orang saksi. Kalau ini saksinya banyak, 10 orang. Boleh. Sampai di sana tidak apa-apa. Jangan diharamkan secara mutlak karena ulama ada yang membolehkannya. Ya, walaupun ada yang melarangnya dengan alasan cara meraih rizki dengan cara seperti itu tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat serta para ulama terdahulu. Ini hanya inovasi, ya, inovasi. Tapi setelah diteliti secara detail itu akadnya akan pinjam-meminjam. Dengan syarat, nggak boleh ada unsur riba. Contoh unsur riba. Siapa yang menang sekarang, berarti yang menang itu punya hutang ya. Wajib di arisan yang akan datang dia menyediakan konsumsi. Konsumsinya ini riba. Karena ini adalah faidah atau manfaat yang lahir dari pinjam meminjam. Ya. Kullu qardin jarra bihil manfaah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat, ada kelebihan dari harta yang dipinjam itu riba. Dia pinjam 900.000 dari 9 orang, tapi di arisan berikutnya dia harus nyuguhan. Itu riba. Sama dengan begini, umpamanya salah seorang di antara jamaah minjam uang 1 juta ke saya. Saya kasih, tapi setiap hari saya bertamu nih, siapkan kopi nih. Sama montong. Kalau nggak ada montong setiap hari saya akan kasih pinjam. Oke lah, akhirnya saya setiap hari. Ada untung nggak dari uang yang saya pinjamkan? Ada untung. Apa untungnya? Montong dibeli mahal. Si montong. Itu riba. Nah, kalau seperti itu tidak boleh. Jadi siapa yang menang bulan depan dia harus menjadi pribumi dan menyediakan konsumsi untuk seluruh anggota. Itu riba, tidak boleh ya. Tapi kalau tidak ada unsur ribanya ya maka dibolehkan. Dan jangan jadikan arisan sebagai ajang pamer ya. Jadi semua perhiasan yang disimpan dipakai kalau mau arisan. Bajunya branded, bajunya itu jutaan. Tasnya aja itu lebih mahal daripada mobilnya. Mobilnya hanya mungkin 80.000 kan pakai taksi online. Tapi tasnya bisa 500 juta. Ada tas yang 500 juta? Ada. Ada tuh akhwat yang telepon saya. Dia sudah punya suaminya ustadz. Ya tahu dengar apa enggak? Mungkin aja dengar enggak apa-apalah. Ustadz, saya katanya dilarang beli tas sama suami katanya. Ya nurut saja atau kenapa emang? Ya karena saya ingin teman-teman saya punya. Enggak mahal kalau Ustadz cuma 300 juta dan saya ada uang, saya nggak minta ke suami, uang saya. Suami melarang, gimana Ustaz? Kan uang saya, berhak kan? Saya sampai gak cuma 300 juta. Saya bilang, taat suami ingat hisab. Apa niat dia membeli tas yang kecil itu? Ya, niatnya kalau bukan untuk pamer untuk apa? Branded tuh. Jadi
si capnya itu diperlihatkan, jangan sampai ketutup sama jilbabnya. Kan biasanya orang kalau pakai bawa tas ketutup sama jilbabnya kan. Ini mah dipakai di luar. Percuma tuh bawa tas mahal kalau ketutup sama jilbabnya. Ajang pamer. Dan amat sangat disayangkan tidak hanya arisan yang jadi ajang pamer. Di kota tertentu pengajian emak-emak sosialita juga jadi ajang pamer. Pamer apa? Pamer mobil tuh ya. Di tempat parkir itu paling jadi ajang persaingan mobil termahal. Pamer tas tadi, pamer jilbab bermerek branded gitu, ya. Pamer apa laginya? Yang kepikiran sama saya jilbabnya bermerek, tasnya, mobilnya, apalagi sepatu. Sepatu ada yang ratusan juta, ada entah terbuat dari apa ya. Sepatu saya cuma 200, bukan juta, ribu. Bahkan kebanyakan gratis dikasih. Tapi saya pernah beli. Apalagi yang bisa dipamer? Jam. Ini bukan pamer, ini juga dikasih. Ini jam pinter ini. Ya, jam pinter. Bisa ngitung. Apalagi yang bisa dipamerkan? Ya? Jadi ajang pamer tuh pengajian. Arisan. Jangan. Ya. Harusnya pengajian itu jadi media meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ini jadi ajang dosa ya, karena pamer dan ria dengan aspek duniawi. Bismillah, ana faham dengan banyaknya seorang istri yang berbuat jelek terhadap suami. Sadar tuh. Tapi ini Ikhwan apa Ahwat? Tulisannya Ahwat. Sekarang yang ana tanyakan, gimana cara memaafkan pasangan yang sudah mengkhianati kepercayaan di keluarga karena sudah melakukan tahbib. Tahbib ini teh? Apa itu tahbib? Habbaba yuhabbibu tahbiban fahuwa muhabbibun. Apa mungkin makna tahbib itu mencintai wanita lain gitu? Ya. Boleh nggak mencintai wanita lain? Ya boleh lah. Ibunya wajib dicintai itu. Selain istrinya. Adiknya, kakaknya yang wanita wajib dia cintai. Selain istrinya. Anak perempuannya wajib dicintai. Selain istrinya. Jadi tidak semua wanita lain itu haram dicintai, tidak ada yang wajib dicintai. Nah sekarang kalau yang dicintai itu bukan mahramnya dan cintanya cinta syahwat. Bagaimana yang seperti itu? Pertama, kalau penyebab dia mencintai wanita lain itu melalui prosedur yang haram maka haram. Seperti gaul terlalu dekat, seperti berkhalwat, seperti bercanda, bertatapan, maka haram. Dan jatuh cinta melalui proses seperti itu adalah azab. Jangan dianggap jatuh cinta itu anugerah, azab. Tersiksa enggak? Tersiksa setiap saat. Ingat, ingin ketemu, terbayang-bayang, terus dia senyum ke orang lain, cemburu, panas gitu kan. Ternyata jatuh cinta ke yang lain, nikah ke itu sudah kebakaran itu hatinya itu. Kesiksa enggak? Kesiksa, itu siksaan. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan al-ishq wal azab. Al-ishq itu apa? Kasmaran, bucin itu azab. Ya. Bucin, bukan bucitrek, beda. Budak cinta, kasmaran. Ya. Itu azab, al-ishq judulnya. Apa bahasa Arabnya? Dan itu dibahas oleh para ulama, itu azab. Dia tersiksa dengan hal itu, bukan anugerah. Kenapa tersiksa? Karena melanggar ayat, mungkin pandangan. Allah sudah melarang.
Ya, qul lil mu'minin yaghuddu min absarin, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Apalagi dengan ngobrol bercanda ya, tepak toel dan segala macam, chatting mesra-mesraan. Itu dilanggar ayat Allah, lalu ada terjerumus ke dalam bucin, tersiksa dia, itu azab. Baru azab di dunia. Belum di akhirat kalau dia tidak tobat. Kalau umpamanya sudah terkena bucin terus prosedur yang dia tempuh benar, dilamarnya wanita itu lalu dinikahi, itu bukan pengkhianatan. Karena syariat Islam membolehkan menikah lebih dari satu. Bahkan para ulama menganggap afdol. Ada sebuah buku Sunan Syekh bin Baz rahimahullah dengan judul Fadlu Ta'addudi Zaujat, keutamaan berpoligami. Beliau menyatakan al-aslu fin nikah at-ta'addud. Pada asalnya hukum nikah itu ta'addud, poligami. Ya, kecuali kalau dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil, baru satu. Satu ini adalah jurus terakhir, jurus pamungkas. Ya, tidak boleh dikeluarkan kecuali kepepet. Jadi bukan pengkhianatan. Tapi kalau pengkhianatan itu tadi ya, dia bucin karena melanggar ayat Allah, terus akhirnya pacaran, akhirnya chat-chatan dengan isi yang tidak layak, ya itu pengkhianatan. Yang pertama kali dikhianati adalah Allah. Karena Allah melarang hal itu, lalu dia langgar. Apa wajar kalau seorang istri yang tidak menerima perbuatan tersebut? Tidak hanya istri, semua orang akan menerima. Jangan begitulah, ya. Jangan begitulah. Apa saya termasuk istri yang tidak baik jika masih mengingat bejatnya perbuatan tersebut? Iya. Tidak menjadi istri yang baik. Kalau suami sudah tobat, diingat-ingat terus. Ya, saya menyesal, saya berjanji tidak akan melakukan. Dan sudah terbukti, ya. Terbukti dia nggak pernah lagi. Masih diungkit lagi. Perbuatannya sekali diungkit tiap hari, sehari 10 kali. Itu lagi, ya salah, ya. Jadi luka yang sudah terjadi dan sedang diobati, jangan dikorek-korek lagi. Terlebih luka itu mau sembuh. Ketika luka mau sembuh, sok araratenya disebut naon? Humapur, lagi humapur digaro. Dikorek lagi atau jiih deui. Bisa tambah parah daripada sebelumnya, ya. Jadi kalau suami sudah tobat, sudah berhenti, sudah lupakan. Jangan diingat-ingat, jangan dikorek-korek lagi. Bagaimana jika mengobrolkan orang lain atau tetangga dengan suami, tapi ketika anak bercerita, suami tidak terlalu menyimak. Apakah itu termasuk ghibah? Iya, yang ngomongnya ini ghibah, bukan yang mendengarkannya. Mau didengar, mau tidak, yang ngomongin keburukan orang itu ghibah. Saya mah gak ghibah, ada suami itu antong wenyo HP. Saya ngomong, iya suami. Jadi bukan direspon atau tidaknya sesuatu itu disebut ghibah. Tapi kalau orang itu ngomongin keburukan orang itu ghibah. Didengar atau tidak, disimak atau tidak, itu tetap ghibah. Mungkin suami juga kesal, ya. Mau didengerin kesal, ya. Mau dinasihati dilarang, ngambek pasti nih. Malah membela tetangga kan gitunya. Ada istri yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Akhirnya udah suami itu udah pura-pura main HP atau pura-pura ngerek. Padahal belum ngantuk. Supaya istrinya tidak ghibah. Itu strategi terbaik demi kemaslahatan dunia. Didengerin kesel, dilarang pasti ngamuk gitu ya. Dilayani, diiyahkan ikut dosa, udah pura-pura ngorok sudah. Jitu itu.
Keluarga saya semua melakukan kebidahan. Alhamdulillah saya dan suami hijrah ke manhaj salaf. Mohon minta doanya. Didoakan semoga istiqomah. Ini bukan pertanyaan. Saya lebih suka yang gini. Gak capek mikir. Ini sehalaman surat ini. Bacanya aja udah wegah. Jangan-jangan curhat. Izin bertanya, anak tinggal di perumahan syariah. Alhamdulillah suami masuk ke pengurusan DKM. Namun di dalamnya ada banyak perbedaan manhaj dengan ketua DKM. Setiap kami adakan kajian sunnah selalu jadi masalah. Bilangnya warga belum siap. Dapat materi kitab kajian rutin yang berat. Berat tidaknya bukan karena isi kitab. Tapi cara menyampaikan isi kitab. Yang enteng ringan kalau menyampaikannya lebay bisa berat juga ya. Tergantung ustadznya. Padahal setiap ada kajian yang hadir alhamdulillah banyak. Sampai akhirnya suami anak keluar dari pengurus DKM. Ini kisah ini. Tapi kajian terus kami ikhtiarkan ada. Tapi bukan DKM yang adakan, tapi kami pribadi undang para ustadz sunnah. Masih cerita tuh. Kemana arahnya kita lihat endingnya. Happy ending atau sad ending. Karena ketua DKM sampaikan tidak ada dana untuk adakan kajian, alasannya. Masih cerita. Apakah, ini berarti pertanyaan. Apakah boleh kita bertahan tinggal di sini Ustaz? Ya bertahanlah. Suburkan sunnah di masjid itu. Ya. Kami masih ingin ikhtiar, cerita lagi nih. Untuk membantu adanya kajian sunnah di masjid rumah walaupun dengan dana pribadi. Syukron. Pertanyaan boleh nggak kita bertahan? Bertahanlah ya, bertahanlah. Sampai kapan? Sampai sunnah hidup atau kita mati karenanya. Bukan karena sunnah ya kita mati, karena sudah ajalnya tiba aja. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Seorang akhwat bernazar akan selalu sholat sunat fajar di masjid masih dilaksanakan. Apakah bisa di stop atau berhenti mengingat untuk akhwat lebih baik sholat di rumahnya? Nah naonan tuh. Tahu lebih baik di rumah tapi hayo nazar gitu. Kalau nazar isinya bertolak belakang dengan syariat maka batalkan ya. Sudah maghrib? Belum nahatum nih riweuh ciweuh. Ya sudah, sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.